Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bertemu di acara kajian kita ya, 50 hadis tentang politik Islam. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-12. Alhamdulillah. Dengan judul tidak ada ketaatan kepada pemimpin dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Baik, pada hari ini 6 Desember 2021 atau 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Ya, kajian ini juga bisa Anda saksikan di Soldah TV, channel YouTube-nya, atau di Rumah Sakofah Ribono. Ini kemarin ada sedikit kendala di channel YouTube-nya, nanti akan kita segera update lagi. Baik, pada malam hari ini kajian kitab Syiasah Politik Islam, kitab Al-Hadis wal Hamsun fi Syiasah Syariah yang ditulis oleh Syekh Ismail Al-Hamuri, seorang ulama dari Yerusalem, Palestina. Baik, pada studio pada malam hari ini sudah dihadiri bersamai oleh Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Selamat malam, Kiai. Waalaikumsalam. Buat jamaah sekalian, segera disiapkan kitabnya ya. Kalau yang belum memiliki bisa di nomor bawah ini atau saya sebutkan. Untuk pemesanan kitab di 0813 2730 3027. Saya ulang, 0813 2730 3027. Baik, alhamdulillah karena Kiai juga sudah bersama kita. Mari kita simak bersama-sama. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami dalam program kajian kitab yang berjudul Al-Ahaditsul Khamsun fi Siyasati Syar'iyyah, 50 hadis mengenai politik Islam, yang ditulis oleh Ustadz Ismet Al-Hamuri, ya, seorang ulama dari Baitul Maqdis atau Yerusalem di Palestina. Nah, kita akan membahas hadis yang ke-12, Al-Hadithu Tsani Asyara, hadis yang ke-12. Teman-teman yang sudah mempunyai kitabnya, silahkan dibuka kitabnya pada halaman 50. Nah, kalau belum punya kitabnya, insya Allah kitabnya akan ditampilkan di layar, ya. Nah, nanti tolong kursornya mengikuti bacaan saya. Baik, kita mulai ya. Al-Haditsu Tsani Asyara, hadis yang ke-12. La ta'ata lil amiri, tidak ada ketaatan kepada pemimpin fi maksiyatillahi azza wa jalla, dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Innamat ta'atu bil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, yaitu yang dinilai baik oleh syariat Islam. Dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan, Haddatsana Muhammad bin Basharin, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, nuqtah, titik, ini artinya
sanadnya atau rantai periwayat hadis tidak disebut semua. An Aliyin, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha jaishan, telah mengutus jaishan, satu pasukan, wa ammara alaihim rajulan, wa ammara, dan Nabi telah mengangkat pemimpin, alaihim, pada pasukan itu, rajulan, seorang laki-laki, fa'auqada naron, yang laki-laki ini telah menyalakan api, ya, menyalakan api. Waqala, dan pemimpin ini kemudian berkata, udkhuluha, masuklah kalian ke dalam api ini. Fa'aradu an yadkhuluha, maka pasukan itu berkehendak untuk masuk ke dalam api tersebut. Waqala akharuna, tetapi berkatalah yang lainnya, innama farorna minha, innama, sesungguhnya, farorna, kami lari atau menghindarkan diri, minha, darinya, yaitu dari api. Jadi kami tidak mau masuk ke dalam api yang sudah dinyalakan oleh pemimpin tersebut. Fadzakaru lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian menerangkan atau menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil ladzina aradu ayyadkhuluha, maka berkatalah Nabi kepada orang-orang yang hendak masuk ke dalam api itu, lau dakhaluha lam yazalu fiha ila yaumil qiyamati. Lau dakhaluha, kalau mereka masuk ke dalam api itu, lam yazalu fiha, mereka akan tetap berada dalam api itu, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Waqala lil akhirina, dan Nabi bersabda kepada orang-orang yang lainnya yang tidak mau masuk ke dalam api, la ta'ata fi maksiatin, innamat ta'atu fil ma'rufi. La ta'ata, tidak ada ketaatan, fi maksiatin, dalam suatu perbuatan maksiat, innamat ta'atu, sesungguhnya ketaatan, fil ma'rufi, dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang baik menurut syariah Islam. Halaman berikutnya ini masih penjelasan, menjelaskan hadis yang kita pelajari. Wa an Nafi'in an ibni Umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa an Nafi'in, dan dari Nafi', an ibni Umar, dari Ibnu Umar, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qal, Nabi bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Rasulullah bersabda, alal mar'il muslimi, wajib atas seorang muslim, as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan mentaati pemimpin, fima ahabba wa kariha, pada apa-apa yang ia senangi, fima ahabba wa kariha, dan pada apa-apa yang ia benci, illa ayyu'maro bimaksiatin, kecuali jika dia diperintahkan bimaksiatin, dengan suatu perbuatan maksiat. Fa in umira bimaksiatin, maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar, wala ta'ata, juga tidak ada kewajiban mentaati pemimpin tersebut. Sahih Muslim. Jadi hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini dalam kitab ini ada hadis yang ke-12 yang kita pelajari. Ini
Hadis ke-12 ini judulnya sebagaimana tadi sudah kita baca, la ta'ata lil amiri fi maksiatillahi azza wa jalla, di halaman 50 ya. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin dalam maksiat kepada Allah azza wa jalla. Innamat ta'atu bil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik menurut syariah Islam. Nah, dari judul ini yaitu tidak ada ketaatan kepada pemimpin kalau pemimpin memerintahkan maksiat, ini ada hubungannya dengan hadis sebelumnya yang kita pelajari, yaitu hadis yang ke-11. Jadi pada kajian sebelumnya kita sudah mempelajari hadis yang ke-11, yaitu kewajiban mentaati pemimpin. Jadi kalau pada hadis sebelumnya fokusnya itu adalah wajib hukumnya mentaati pemimpin, ya. Nah, tetapi kewajiban mentaati pemimpin itu yang seperti apa? Apakah semua perintah atau kebijakan dari pemimpin itu semuanya wajib ditaati? Nah, disinilah kemudian pada hadis yang ke-12 ini ada keterangannya, ya, bahwa yang ditaati itu kalau ada perintah dari pemimpin adalah yang baik menurut syariah Islam. Dan sebaliknya tidak boleh mentaati apabila pemimpin itu memerintahkan berbuat maksiat. Ya, jadi hadis yang ke-12 ini masih ada sambungannya atau kaitannya dengan hadis sebelumnya yang kita pelajari pada hadis yang ke-11. Nah, teman-teman yang berbahagia, mungkin sedikit saya jelaskan pengertian dari maksiat. Jadi maksiat itu pengertiannya secara garis besar itu ada dua, ya. Yang pertama yang disebut dengan maksiat itu adalah tarkul wajibat, ya, meninggalkan yang wajib-wajib. Kemudian yang kedua adalah fi'lul haram, mengerjakan yang haram. Nah, itulah yang disebut maksiat. Jadi maksiat itu kan banyak sekali. Minum khamr maksiat, berzina maksiat, mencuri maksiat, tidak sholat maksiat, tidak puasa maksiat, tidak berzakat maksiat, tidak naik haji maksiat, kan banyak sekali. Tetapi ini kemudian diringkas dengan sangat baik oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab beliau Nizamul Uqubat, ya, bahwa yang namanya maksiat itu walaupun bermacam-macam, tapi kategorinya secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu adalah tarkul wajibat, yaitu meninggalkan yang wajib-wajib. Contohnya orang Islam tidak sholat, itu berarti berbuat maksiat kepada Allah, ya. Orang Islam tapi tidak berpuasa Ramadan tanpa alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i, misalnya sakit, ya tidak apa-apa. Ini tidak ada alasan syar'i, tapi tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, ini namanya maksiat karena meninggalkan yang wajib. Kemudian misalnya tidak berzakat, ya, padahal yang namanya berzakat kan wajib. Nah, ini ada orang Islam tidak mau berzakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, ini disebut orang yang bermaksiat. Nah, itu yang pertama, yaitu maksiat yang kategorinya adalah tarkul wajibat, meninggalkan yang wajib-wajib. Kemudian yang kategori yang kedua itu adalah fi'lul haram atau irtikabul haram, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi yang haram seharusnya tidak boleh dilakukan, malah dilakukan. Nah, ini berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam ajaran Islam itu melarang riba, ya. Riba itu haram hukumnya dalam Islam. Ada orang Islam yang kemudian terlibat riba, baik langsung maupun tidak langsung. Berarti orang yang seperti ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain yang diharamkan dalam Islam adalah khamr, ya, minuman keras.
baik memproduksinya maupun mendistribusikannya maupun mengkonsumsinya. Jadi aspek produksi, distribusi, konsumsi diharamkan dalam agama Islam. Ya, tetapi ternyata sesuatu yang diharamkan ini ada yang kemudian sebaliknya memproduksi, kemudian distribusi, konsumsi dilakukan oleh orang Islam, maka ini namanya maksiat, ya, melakukan yang diharamkan. Ya, termasuk yang diharamkan dalam Islam itu ya bunuh diri. Ya, bunuh diri itu hukumnya haram. Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wala taqtulu, janganlah kamu membunuh anfusakum, diri-diri kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum rahima, itu sangat sayang kepada diri kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Jadi kalau ada orang Islam masalah itu seberat apapun, ini haram hukumnya bunuh diri. Nah, tapi ternyata ada yang bunuh diri, ya berarti ini namanya maksiat kepada Allah. Nah, jadi itulah pengertian maksiat secara garis besar. Yang namanya maksiat itu ada dua perbuatan. Pertama, meninggalkan yang wajib-wajib, dan yang kedua adalah melakukan yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, disinilah kita akan bisa memahami hadis-hadis yang melarang kita untuk mentaati pemimpin ketika pemimpin itu memerintahkan berbuat maksiat. Jadi ketika pemimpin itu memerintahkan berbuat maksiat, ini tidak boleh ditaati. Sebagaimana tadi kita pelajari di dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis yang disebutkan oleh penulis kitab, la ta'ata fi maksiatin, tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Innamat ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada yang ma'ruf. Nah, jadi hadis tadi ada tadi ada keterangan bahwa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah ketika menanggapi ada pasukan perang yang diutus oleh Nabi, dan pasukan perang itu ada pemimpin yang diangkat oleh Nabi. Nah, karena satu dan lain hal, mungkin pemimpin itu sangat marah, ya, karena satu hal, pemimpin itu menyalakan api lalu memerintahkan tentara-tentara anak buahnya itu untuk masuk ke dalam api itu. Nah, padahal kalau orang itu masuk ke dalam api itu kan artinya bunuh diri. Bunuh diri itu maksiat kepada Allah, nggak boleh. Maka ada sebagian yang mau mengikuti perintah itu untuk masuk ke dalam api, tapi sebagian yang lainnya tidak mau. Akhirnya mereka menunda hal itu, kemudian mereka pulang ke Madinah, dan di Madinah itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan sabdanya, ya, kepada mereka yang ingin atau yang ketika diperintah untuk masuk ke api itu mau masuk, itu Nabi mengatakan la dakhaluha lam yazalu fiha ila yaumil qiyamah. Kalau mereka itu masuk ke dalam api itu, mereka akan tetap berada di dalam api itu sampai hari kiamat nanti. Ya. Sedangkan kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada pemimpin tadi, Rasulullah kemudian mengatakan la ta'ata fi maksiatin, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat. Ya, yang dalam hal ini ketaatan yang dinafikan atau ditolak oleh Nabi, ya perintah untuk memasuki api, itu kan berarti perintah yang maksiat, karena orang yang masuk berarti melakukan perbuatan bunuh diri, ya itu tidak dibolehkan. Innamat ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, yang sesuai dengan agama Islam. Kemudian hadis kedua yang tadi disebut juga oleh penulis menerangkan kewajiban seorang muslim itu adalah mendengar dan mentaati pemimpin. Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu, wajib atas seorang muslim mendengar dan mentaati pemimpin. Fima ahabba wa kariha, pada apa-apa yang ia senangi dan apa yang ia benci. Jadi kadang-kadang perintah pemimpin itu berat bagi rakyatnya, ya, sehingga melaksanakannya itu
rakyat tidak senang. Tapi selama itu dalam ketaatan, bukan dalam maksiat, ini wajib dijalankan. Ya. Illa kecuali yang ini tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati, an yu'mara bimaksiatin, kecuali apabila muslim itu diperintahkan berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiatin, kalau dia diperintahkan berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh pula mentaati pemimpin itu. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini ada penjelasan yang lebih jauh dari penulis yang ada di kitab ini. Ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti saya berikan syarah dan nanti teman-teman bisa bertanya. Oke, silakan nanti dilihat. Sekarang kita lihat kitabnya ya, halaman 51 ya. Sudah ditampilkan kitabnya. Oke, maaf sebentar, saya mau minum dulu. Memang nikmatnya ngaji ya sambil ngopi. Sambil ngopi. Baik, di situ ada kalimat fahima dzalika al-Hasanul Basriyu at-Tabi'iyyu rahimahullah. Hasan Basri seorang tabi'in rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, telah memahami hal itu, yaitu memahami apa yang ada di dalam hadis tadi, yaitu tidak boleh mentaati pemimpin dalam maksiat kepada Allah. Fadzakkara bihi waliyal Iraqi zamana Yazid ibn Abdul Malik. Fadzakkara bihi, maka kemudian Hasan Basri itu memberi peringatan dengan apa yang dia pahami itu, waliyal Iraq, kepada gubernur Irak pada saat itu, yaitu pada saat Yazid bin Abdul Malik. Faqad da'a Umar bin Hubairata waliyul Iraqi kullan minal Hasan al-Basri wa Amir ibn Surahbil al-Ma'rufi bisya'bi. Jadi ceritanya pada waktu itu Umar bin Hubairah. Umar bin Hubairah ini adalah wali Irak atau gubernur Irak pada saat itu, pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Nah, ini memanggil dua orang, yaitu Hasan Basri dan Amir bin Surahbil atau yang dikenal dengan nama Asy-Sya'bi. Jadi Hasan Basri dan Asy-Sya'bi ini keduanya adalah generasi tabi'in. Ini dipanggil oleh Umar bin Hubairah yang menjabat sebagai gubernur Irak pada saat itu di bawah kepemimpinan Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Wa qala lahuma, dan berkatalah Umar bin Hubairah kepada keduanya, yaitu Sya'bi dan Hasan Basri, inna amiral mu'minina Yazid bin Abdul Maliki, sesungguhnya Amirul Mukminin Khalifah yaitu Yazid bin Abdul Malik, qad istakhlafahu Allahu ala ibadihi, sesungguhnya Amirul Mukminin telah memberikan kuasa, sesungguhnya Allah telah memberikan kekuasaan kepadanya, Allah memberikan kekuasaan kepadanya ala ibadihi, untuk mengatur para hambanya, wa aujaba ta'atahu 'alan nasi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk mentaati Amirul Mukminin ya, 'alan nasi, kepada manusia. Jadi Allah mewajibkan untuk mentaati khalifah ya, yang memimpin manusia. Waqad wallani ma tarawna min amril Iraqi, dan sebagaimana Anda ketahui, kata gubernur Irak pada saat itu, wallani min amril Iraq ya, Amirul Mukminin itu telah mengangkat saya sebagai penguasa atau sebagai gubernur untuk wilayah atau provinsi Irak. Tsumma zadani fawallani farisan, kemudian Amirul Mukminin itu memberikan tambahan kepada saya sehingga saya juga diangkat untuk memimpin Farisan, yang memimpin daerah Persia ya. Wa huwa yursilu ilayya ahyanan kutuban,
Sedangkan dia, yaitu Amirul Mukminin, itu kadang-kadang mengirim kepada saya surat-surat ya'muruni fiha bi'infadhi ma la atma'innu ila adalatihi. Yang dalam surat itu Amirul Mukminin memerintahkan kepada saya untuk melaksanakan apa-apa yang hati saya sebenarnya tidak tenteram mengenai keadilan surat itu, ya, merasa tidak tenteram, ya, apakah ini perintah yang adil atau tidak dalam surat-surat Amirul Mukminin itu. Fahal tajidani li fi mutaba'ati iyyahu, maka bagaimana menurut kalian berdua, kata gubernur Irak itu, yaitu Umar bin Hubairah, bagaimana menurut Anda, apakah saya ini harus mengikuti perintah dari Amirul Mukminin wa infadhi amrihi mukhrijan fid dini, dan apakah di samping mengikuti saya juga harus melaksanakan perintahnya sebagai suatu perintah di dalam agama. Fa'ajaba sya'biyyu jawaban fihi mulatafatun lil khalifati wa musayyaratin lil wali. Fa'ajaba Sya'bi, maka Sya'bi memberikan jawaban fihi mulatafatun lil khalifah, yang isinya lunak atau lembut kepada khalifah, wa musayyiratan lil wali, dan sejalan dengan gubernur. Wal Hasanu sakitun, sementara pada saat itu Hasan Basri diam. Faltafata Umar bin Hubairah ilal Hasan, maka setelah selesai bicara Asy-Sya'bi tadi, maka Umar bin Hubairah itu menoleh kepada Hasan Basri. Waqala, lalu dia mengatakan, wa ma taqulu anta ya Aba Sa'id, apa yang Anda katakan wahai Abu Sa'id. Jadi Abu Sa'id ini panggilannya Hasan Basri. Faqala, maka berkatalah Hasan Basri atau Abu Sa'id Hasan Basri, ya ibna Hubairata, wahai Ibnu Hubairah. Nah, ini panggilannya itu bukan ya wali, ya, wahai gubernur, tapi langsung menyebut nama, ya. Faqala ya ibna Hubairata, hei Ibnu Hubairah, khafillaha fi Yazid, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan Yazid ini. Wala takhaf Yazida fillahi, dan janganlah kamu takut kepada Yazid dalam urusan hukum Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha yamna'uka min Yazida, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan melindungi kamu dari Yazid. Wa anna Yazida la yamna'uka minallahi, tetapi sebaliknya Yazid tidak akan bisa melindungi kamu dari Allah. Ya ibna Hubairata, wahai Ibnu Hubairah, innahu yusiku an yanzila bika malakun ghalidhun syadidun, sesungguhnya, kata Hasan Basri, yusiku an yanzila bika, akan segera turun kepada kamu, malakun ghalidhun syadidun, satu malaikat yang sangat kejam, yang sangat keras, la ya'sallaha ma amarahu, yang dia tidak akan bermaksiat kepada Allah dalam hal apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Fayuziluka an saririka, malaikat itu maksudnya malaikat Israel, pencabut nyawa. Fayuziluka an saririka, dia akan memindahkan kamu dari tempat tidur kamu. Wayanquluka min sa'ati qasrika ila dhiqi qabrika, dan akan memindahkan kamu dari luasnya istana kamu menuju sempitnya kuburan kamu. Haitsu la tajidu hunaka Yazida, yang di dalam kuburmu yang sempit itu kamu tidak akan mendapatkan Yazid. Wa innama tajidu amalaka alladhi khalafta fihi rabba Yazida, tetapi yang Anda dapati dalam kuburan itu adalah amal-amal perbuatanmu yang menyimpang dari Tuhannya Yazid, menyimpang dari perintah-perintahnya Allah, Tuhannya Yazid. Ya ibna Hubairata,
hai Ibnu Hubairah, innaka intaku ma'allahi ta'ala fi ta'atihi. Sesungguhnya engkau, kalau kamu bersama Allah dalam mentaati dia, yakfika dha'iqata yazida fid dunya wal akhirah, maka akan mencukupimu atau melindungi kamu kesempitan di dunia dan akhirat akibat Yazid. Kamu akan terselamatkan, ya. Wa in takum ma'a yazida fi maksiatillahi ta'ala, tetapi kalau kamu bersama Yazid dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yakiluka ila yazida, maka sesungguhnya Allah akan menyerahkan urusan kamu kepada Yazid. Wa'lam ya bna Hubairah, ketahuilah hai Abu Hubairah, innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Fabaka ibnu Hubairah hatta ballat dumu'uhu lihyatahu. Fabaka, maka menangislah Ibnu Hubairah tadi, hatta hingga ballat dumu'uhu lihyatahu, hingga air matanya itu membasahi membasahi jenggotnya. Jadi jenggotnya itu sampai basah karena air matanya itu sampai turun ke sini setelah dinasihati oleh Hasan Basri. Nah, itu terdapat dalam kitab, ya, kisah tadi, Suwarun min hayati tabi'in, gambaran-gambaran mengenai kehidupan para tabi'in yang ditulis oleh Dr. Ra'fat Abdurrahman Al-Basha. Dr. Ra'fat Abdurrahman Al-Basha. Nah, jadi ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi tadi ada satu kisah yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Ra'fat Abdurrahman Basha dalam kitabnya Suwar min Hayati Tabi'in. Ada satu kisah pada saat itu bahwa di masa tabi'in, ya, itu gubernur yang menguasai Irak itu adalah namanya Umar bin Hubairah, atau kalau mau dipanggil ya singkatnya Ibnu Hubairah. Nah, jadi pada suatu saat Ibnu Hubairah itu memanggil dua orang tabi'in, yaitu Asy-Sya'bi yang nama aslinya Amir bin Surahbil Asy-Sya'bi dan Hasan Basri. Lalu dia minta, mungkin semacam minta nasihat atau minta fatwa, bahwa dia bercerita bahwa khalifah itu seringkali mengirim surat-surat kepada dia, ya, untuk melakukan perintah-perintahnya. Ya, khalifahnya pada waktu itu namanya Yazid bin Abdul Malik. Nah, tetapi kadang-kadang surat itu berisi perintah-perintah atau kebijakan-kebijakan yang dia sendiri, yaitu Ibnu Hubairah, itu merasa tidak tenteram hatinya. Apakah ini perintah yang adil atau perintah yang zalim? Jadi dia minta nasihat atau masukan dari dua orang itu. Nah, Asy-Sya'bi memberikan jawaban yang lunak, sementara kalau Hasan Basri ini nampaknya memberikan jawaban yang tegas dan mungkin keras, ya, sehingga dia memberikan nasihat seperti yang saya bacakan tadi. Intinya kalau Anda menjalankan perintah khalifah, padahal perintah itu perintah yang maksiat, ya, maka berarti Anda itu nanti tidak akan dilindungi oleh Allah, ya. Nanti segera Anda akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dan ketika Anda masuk ke dalam kubur, Yazid sebagai khalifah itu tidak akan bisa menolong Anda lagi, ya, karena Anda berarti telah memihak kepada kezaliman, ya. Maka di sini pada akhir kalimat yang disampaikan oleh Hasan Basri itu ada kalimat yang persis seperti di dalam hadis, yaitu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada manusia, fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada al-khaliq. Ya, inilah yang tadi di kitab ini disebutkan oleh penulis kitab bahwa Hasan Basri ini memahami hadis yang disampaikan Nabi, ya. Jadi ketika Nabi tadi menyikapi, ya, pasukan yang diperintahkan oleh komandannya untuk masuk ke dalam api, ya, Nabi mengatakan la ta'ata
Tidak ada ketaatan fi maksiatin, dalam berbuat maksiat. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, satu hal yang penting yang mungkin sebelum kita diskusi ya, bahwa perintah atau kebijakan dari pemimpin yang itu bentuknya mungkin berupa peraturan-peraturan ya, apakah itu namanya undang-undang, apakah itu peraturan, apakah itu namanya tata tertib dan sebagainya, itu harus senantiasa diukur dengan standar Islam. Apakah itu ketaatan ataukah itu maksiat? Ya, jadi ukurannya ini bukan ukurannya itu setiap perundang-undangan itu mesti dianggap benar, ya. Karena ada orang yang memahami pokoknya kalau itu suatu undang-undang yang bersumber dari dasar negara dan konstitusi itu dianggap benar. Jadi ukuran kebenaran itu apa? Kalau bagi kita sebagai seorang muslim, ukuran kebenaran suatu peraturan dari pemerintah itu, ukuran kebenaran itu adalah dari Al-Quran dan hadis, sesuai atau tidak dengan perintah Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, walaupun itu bentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka perintah itu tidak boleh ditaati. Contoh misalnya ada undang-undang sistem perbankan nasional yang membolehkan bunga dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah. Nah, itu membolehkan bunga. Apakah ini sesuai dengan ajaran Islam? Apakah ini ketaatan atau maksiat? Jawabannya ini maksiat. Tidak boleh ditaati. Ya. Contoh yang lain misalnya ketika ada peraturan pemerintah yang membolehkan peredaran minuman keras. Maka ini cara mengukurnya, ini perintah yang taat atau maksiat, ya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, peraturan yang membolehkan minuman keras, baik itu produksinya, distribusinya maupun konsumsinya, ini berarti peraturan yang maksiat, yang tidak boleh ditaati dan dijalankan oleh rakyatnya. Nah, jadi ini satu hal yang penting, yaitu standar atau norma untuk menilai, mengukur peraturan atau kebijakan dari pemimpin kita, itu haruslah kita rujuk kepada Islam, yaitu yang terwujud di dalam Al-Quran dan hadis sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang materi yang menarik, Yai. Sangat memancing banyak pertanyaan. Nah, ini salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bagaimana penjelasannya terkait dengan pernyataan Ibnu Taimiyah 60 tahun waktu berjalan dengan kepemimpinan penguasa yang jahat itu lebih baik daripada 1 malam tanpa adanya penguasa? Mau, Kiai. Itu coba diulang pernyataannya. Jadi ini, bagaimana dengan pernyataan Ibnu Taimiyah 60 tahun waktu berjalan dengan kepemimpinan penguasa yang jahat itu lebih baik daripada 1 malam tanpa adanya penguasa? Apa pernah ada itu? Ya, jadi ada ya. Jadi saya membacanya di satu kitab, tidak langsung di kitab beliau. Yang kitab beliau itu mungkin di kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, atau mungkin di Majmu'ul Fatawa. Jadi saya membacanya di kitab lain yang judulnya Tanbihul Ghafilina, yang ditulis oleh Syekh Ali Bilhaj ya, di kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan begini, ini teks Arabnya ya. Situ nasanatan bila imamin situ nasanatan min imamin jairin
khairun min lailatin wahidatin bila sultanin. Itu bahasa Arabnya begitu. Jadi situna sanatan 60 tahun min imamin jairin, di bawah kepemimpinan imam yang zolim. Artinya itu khalifah, tapi khalifahnya zolim 60 tahun. Itu lebih baik min lailatin bila sultanin, lebih baik dari satu malam tanpa kekuasaan. Yang dimaksud tanpa kekuasaan itu adalah tanpa khilafah. Jadi ketika khilafah itu hancur 1924, satu malamnya itu kalau dibandingkan satu malam setelah khilafah hancur tahun 24, satu malam itu kalau dibandingkan dengan 60 tahun di bawah kepemimpinan khalifah, jadi khilafahnya masih ada. Khilafah itu nama negaranya khilafah, pemimpinnya itu khalifah. Misalnya ada khalifah itu yang berbuat zolim 60 tahun tapi khilafah ada, itu lebih baik daripada khilafah itu enggak ada. Jawabannya benar itu. Wong khilafah enggak ada itu, itu dahsyat sekali. Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Jadi bahwa 60 tahun di bawah khalifah yang zalim, misalnya khalifahnya itu suka memungut uang dari rakyat, padahal sebenarnya uangnya itu nanti untuk foya-foya misalnya, ya. Misal dia berbuat zalim mengambil hak rakyat tanpa ada alasan yang syar'i, mungkin atas nama pajak atau apa. Itu 60 tahun, itu lebih baik daripada satu malam. Tapi satu malam itu khilafah itu nggak ada gitu. Nah kalau khilafah nggak ada itu maksiat yang sangat besar sekali. Lebih besar maksiatnya daripada 60 tahun tapi khilafah ada. Kalau khilafah ada itu artinya syariah Islam diterapkan, cuma pelaksanaannya menyimpang. Nah tapi kalau khilafah nggak ada itu syariahnya itu nggak diterapkan sama sekali gitu. Bukan berarti mendingan dipimpin penguasa jahat gitu ya. Bukan, ini tuh pemahamannya harus hati-hati. Iya, ini pemahamannya seperti itu gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan ketika khilafah ada dengan khilafah ada, enggak. Itu perbandingannya itu khilafah ada 60 tahun zolim dibandingkan dengan khilafah enggak ada satu malam. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan situna sanatan min imamin jairin, 60 tahun di bawah imam atau khalifah yang zalim, khairun, itu lebih baik. Min lailatin wahidatin bila sultanin, itu lebih baik daripada satu malam tapi nggak ada kekuasaan. Itu kan liar, kehidupan liar. Itu seperti zaman jahiliyah gitu loh. Nah seperti itu. Itu justru malah menekankan bahwa ya kewajiban adanya khalifah itu benar-benar ini tadi ya, dengan apa namanya pernyataan tadi sebenarnya loh, bukan berarti lebih baik dipimpin pemimpin jahat, tapi justru kehadiran khalifah itu sedemikian pentingnya sehingga muncul pernyataan seperti itu tadi. Ya, jadi jangan dipahami begini, jangan dipahami bahwa 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim itu lebih baik dibanding satu malam tanpa tanpa imam. Maksudnya bukan tanpa imam tapi tanpa khalifah gitu, tanpa negaranya gitu. Kalau saya pahami begitu. Jadi itu artinya perbandingan ketika khilafah ada dengan khilafah nggak ada. Memang harus hati-hati ya. Iya. Baik. Iya. Jazakallah, Yai. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah peran MUI salah satunya untuk mensinkronkan peraturan kapitalis yang ada sekarang dengan syariat Islam? Sejauh mana kekuatan MUI untuk bisa memasukkan syariat ke dalam peraturan pemerintah? Syukron. Jadi MUI, Majelis Ulama Indonesia itu punya namanya apa ya, tagline atau mungkin disebut semboyan atau moto. Itu semboyannya begini. Jadi MUI, Majelis Ulama Indonesia itu khadimul ummah wasodikul hukumah. Jadi khadimul ummah itu artinya pelayan umat,
wasodikul hukumah, dan temannya penguasa. Di tengah-tengah berarti. Iya, jadi dia melayani umat. Kalau umat minta fatwa atau umat minta nasihat, dia melayani, tapi sekaligus pada saat yang sama sodikul hukumah, menjadi temannya atau kawannya atau mitranya penguasa. Gitu. Nah, itu posisi MUI itu seperti itu. Gitu. Nah, menurut saya ini fungsi ini mestinya ini bisa lebih disempurnakan lagi. Menurut saya masih kurang. Seharusnya MUI itu tidak hanya menjadi sodik, tidak hanya menjadi mitra atau teman, tapi MUI itu menjadi satu kekuatan untuk istilah modernnya itu check and balances. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar atau kontrol sosial kepada pemerintah. Jadi fungsinya seperti DPR, check and balances kan dijalankan oleh DPR, tapi ini dijalankan oleh ormas karena MUI itu statusnya itu ormas, bukan organ pemerintah. Jadi tahun 75 dulu MUI memang pada waktu itu dibentuk oleh pemerintah dulu, yang dipimpin oleh ketua MUI pertama di Indonesia itu Profesor Buya Hamka. Dulu ya. Nah, dulu ketika dibentuk itu yang namanya Buya Hamka ini walaupun dibentuk oleh pemerintah, tapi beliau pada waktu itu menjalankan fungsinya tidak sekedar sodikul hukumah, mitra pemerintah, tapi berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah posisi MUI yang seharusnya. Ya, tapi ada satu eksiden yang dulu terjadi di masa MUI, Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Profesor Buya Hamka. Beliau mengeluarkan fatwa, MUI mengeluarkan fatwa haram hukumnya merayakan Natal bersama. Nah, waktu itu Presiden Soeharto tidak setuju. Tolong cabut fatwa itu. Buya Hamka nggak mau, tidak mau. Akhirnya yang terjadi adalah Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia saat itu. Karena beliau nggak mau mencabut fatwa haram hukumnya merayakan Natal bersama. Sementara Pak Harto itu nggak setuju karena beliau itu merayakan Natal bersama untuk kepentingan apa yang disebut persatuan nasional, kesatuan nasional pada waktu itu ya. Nah, jadi itu sebenarnya fungsi MUI yang menurut saya sekarang ini mungkin hilang. Jadi yang sekarang itu tersisa itu ya khodimul ummah, menjadi pelayan umat, wasodikul hukumah, dan sebagai mitranya pemerintah. Nah, mitra itu kalau sekarang mungkin kayaknya terlalu dekat, sehingga kepekaan MUI terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah itu kepekaannya itu hilang. Ya, pemerintah itu kan sekarang banyak melakukan yang namanya kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam. Ya, ada kebijakan menuduh umat Islam dengan radikalisme, dengan terorisme dan sebagainya. Itu tidak ada upaya-upaya kritis dari MUI. Tidak ada. Ya. Termasuk penangkapan 3 ulama yang terakhir kemarin itu juga MUI nampaknya malah berlepas diri. Ada salah seorang ulama yang ditangkap oleh Densus itu kan memang anggota Komisi Fatwa dari MUI Pusat, namanya Dr. Zain An-Najah. Itu memang anggota Komisi Fatwa. Mestinya kan ya cek and recheck dulu kan, tidak langsung MUI menyerahkan urusan ini kepada pemerintah ya dan sebagainya yang intinya itu tidak memberikan pembelaan atau minimal itu ya mengajak atau mengkritisi Densus 88 lah. Tolong lakukan penegakan hukum yang profesional, yang proporsional kan gitu mestinya. Tidak langsung tiba-tiba ini bukan memang dia anggota kami tapi ya intinya berlepas diri gitu. Mestinya kan tidak langsung begitu. Oh, berarti memang ya karena posisinya MUI itu ormas ya. Jadi untuk kekuatannya dia tidak bisa secara langsung mendapat dukungan gitu tadi ya. Karena dia di luar sistem berarti. Ya. Mudah-mudahan masih bisa memperjuangkan syariat
meskipun hanya sedikit-sedikit. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penjelasan Kiai tadi tentang bunuh diri, apakah orang yang bunuh diri itu masih bisa diampuni dosanya? Misal yang bunuh diri ini orang tua yang memiliki anak yang soleh, apakah anak itu bisa mendoakan orang tuanya? Syukron. Jadi kalau bunuh diri itu dosa besar. Jadi kalau dosa besar artinya itu bukan perbuatan yang mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Jadi bukan perbuatan murtad. Jadi artinya masih ada peluang diampuni oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah mengampuni apa saja perbuatan di luar syirik ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kalau bunuh diri kan itu bukan perbuatan syirik, beda dengan orang itu menyembah Allah tapi juga menyembah patung. Nah, itu musyrik. Ini tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu berbuat maksiat, itu masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada orang tua yang bunuh diri atau mungkin anak itu bunuh diri, kan sekarang itu baru rame ya di media itu ada perempuan yang bunuh diri karena ya dia bunuh diri di makam bapaknya lagi kan. Itu ramai sekali di media. Nah, ini insya Allah masih bisa diampuni oleh Allah kan. Dia perbuatan dosa besar, tetapi dia insya Allah masih muslim gitu ya. Ini masih ada peluang diampuni oleh Allah selama tidak berbuat syirik, sebagaimana tadi ada nas yang saya bacakan. Ya, ini masih ada peluang. Jadi orang tuanya masih bisa mendoakan perempuan itu, anaknya, atau sebaliknya kalau yang bunuh diri bapaknya, anaknya masih bisa mendoakan ayahnya itu. Ya, oke, terima kasih. Jadi yang sebatang kara jangan coba-coba bunuh diri ya, karena tidak ada yang mendoakan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini Allah berikan kesabaran lebih ya kepada terutama umat Islam. Coba kita lihat pertanyaan lain. Oke, ini satu pertanyaan lagi kita ya, karena waktu sudah jam 9:17. Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lama pemegang kekuasaan di negeri tetangga, semakin memperlihatkan kebobrokannya justru karena blunder-blunder yang dilakukannya sendiri. Apakah itu juga termasuk kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa membuat kita boleh untuk tidak taat? Nah, ini Tat, bagaimana nih? Jadi gini ya, yang dimaksud perbuatan maksiat yang perintah maksiat yang itu kita itu kemudian tidak wajib mentaati, itu bukan maksiat yang dilakukan orangnya. Bukan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin itu, misalnya pemimpinnya mabuk-mabukan, pemimpinnya berzina, pemimpinnya macam-macam, bukan, tapi perintahnya gitu loh. Jadi yang dilihat itu perintahnya gitu. Jadi seperti di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, fa'in umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau seorang muslim itu umiro, diperintahkan bimaksiatin, dengan perbuatan maksiat, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada kewajiban mendengar, tidak ada kewajiban mentaati. Jadi kita itu tidak mendengar, tidak mentaati itu karena apa? Karena apanya? Itu karena amr itu perintah. Perintah itu kalau sekarang itu ya bentuknya itu kebijakan-kebijakan, pernyataan-pernyataan, termasuk peraturan-peraturan perundang-undangan dalam segala jenisnya, dalam segala tingkatannya. Dari yang paling teknis mungkin
peraturan RT, RW, ya termasuk pergub, sebelum gubernur mungkin peraturan bupati, wali kota, gubernur termasuk menteri, presiden, ya semua itu harus diukur, itu namanya amar, harus diukur dengan Islam gitu. Kalau ada peraturan misalnya yang membolehkan riba, masa peraturan itu kita taati? Ya. Itu enggak boleh. Jadi yang kita lihat tuh peraturannya, bukan orangnya, bukan pemimpinnya gitu. Nah, untuk masalah pemimpin yang dia itu berbuat fasik atau menyimpang, nanti ada hadis yang lain. Nah, nanti itu di hadis berikutnya kita bahas. Makanya nanti teman-teman ikuti terus. Jangan kemana-mana. Iya. Semakin hot. Ya, jadi saya kira itu. Jadi itu yang kita itu boleh tidak mentaati itu bukan dilihat pemimpinnya. Oh, pemimpinnya mabu-mabuan. Tapi yang diperintahkan bagus. Misalnya pemimpinnya mengatakan, wahai rakyatku, hendaklah kamu rajin bersedekah, kamu rajin sholat malam. Misalnya perintahnya gitu, tapi dia sendiri mabu-mabuan. Kita taati nggak itu? Ya, karena perintahnya baik. Ya perintahnya bagus ya, kita taati kan. Artinya gitu, boleh taati, tidak wajib tapi boleh kita taati. Kan perintahnya itu bagus ya, substansinya memerintahkan kita sedekah untuk sholat tahajud, dia sendiri mabu-mabuan gitu. Nah, tapi kalau orang itu misalnya sebaliknya, pemimpinnya soleh banget, dia haji, mungkin dia secara keilmuan itu dalam kajian dalam bidang keislaman dia profesor, doktor, lulusan luar negeri. Tapi dia memerintahkan rakyatnya ada kebijakan membolehkan riba, ada kebijakan membolehkan minuman keras. Kita mentaati tidak? Tidak, itu perintahnya itu yang menjadi patokan, bukan pemimpinnya, bukan orangnya. Oke ya, jelas ya. Nah, nanti akan ada pembicaraan selanjutnya karena ini hadisnya masih banyak. Kita kan hadisnya ada 50. Kita ini baru sampai hadis yang ke-12. Jadi ini baru ya kira-kira 1/5 lah gitu, 1/5. Seru, nanti ikuti terus. Jadi dalam kajian kitab ini insya Allah nanti cukup komprehensif lah gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah ada closing statement? Ya, cukup saya kira. Nanti kita lanjut lagi. Jadi pesan saya ikuti terus kajian kitab ini. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara pembahasan kitab 50 hadis tentang politik Islam. Semakin seru, semakin hangat karena semakin bersinggungan dengan kenyataan yang kita alami pada hari ini. Sampai ketemu lagi 2 pekan yang akan datang. Jangan kemana-mana. Jika Anda belum memiliki kitabnya, segera dapatkan di nomor telepon yang ada di running text bawah ini. Insya Allah ilmu yang pada malam hari ini kita terima bisa kita amalkan dan kita bisa pelajari bersama-sama. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa tafratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz Sidik. Sehat terus. Insyaallah.